Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aswar Ahmad dengan NIM 24USP032. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC dan HMI. Nah, di topik pembahasan yang akan saya angkat yaitu pengertian PLC, komponen utama PLC, sejarah PLC, kelebihan PLC dibandingkan dengan relay, klasifikasi PLC, spesifikasi dan tipe PLC, prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC, gambar wiring rangkaian kontrol, listing program ladder diagram, dan table I/O input atau output list. Nah, pengertiannya, PLC adalah sebuah alat elektronik yang dapat diprogram untuk kendali otomatis pada berbagai proses industri. PLC mampu menjalankan instruksi program yang menyimpan fungsi-fungsi logika dan pengendalian sehingga mempermudah otomatisasi proses produksi dan mesin menurut buku Programmable Logic Controller, PLC dan Teknik Perancangan Sistem Kontrol oleh Iwan Setiawan. PLC adalah suatu pengontrol berbasis mikroprosesor yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dan mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti logika, sequencing, pewaktuan, pencacahan, dan aritmatika guna mengontrol mesin dan proses industri. Menurut William Bolton 2004 dalam bukunya Programmable Logic Controller, sebuah pengantar. Nah, di komponen utama PLC ada input, ada sensor device, di mana input mengirim sinyal untuk CPU, sehingga CPU memproses data dan output menjadi penerima sinyal dari CPU. Yang ketiga, sejarah PLC. Sejarah PLC Programmable Logic Controller dimulai pada akhir 1960-an ketika Dick Marley dari Bedford Associates untuk General Motors menciptakan model 08 pada 1998 untuk menggantikan sistem kontrol relay yang mahal dan kaku di industri otomotif, menawarkan fleksibilitas pemrograman menggunakan logika tangga yang mudah dipahami insinyur, lalu berkembang menjadi standar otomasi industri dengan peningkatan ukuran lebih kecil, komunikasi jaringan, dan kemampuan pemrosesan yang jauh lebih kuat hingga kini. Perkembangan selanjutnya, 1970-an dan 1980-an, PLC diadopsi luas di manufaktur. Ukurannya semakin kecil, kemampuan input atau output meningkat dan mulai mendukung komunikasi. 1990-an muncul standarisasi bahasa pemrograman IEC 1131 dan protokol komunikasi yang lebih modern seperti Ethernet atau IP, memungkinkan PLC terhubung ke perangkat lain dan sistem SCADA atau HMI. PLC kini modern, menjadi otomasi, mampu melakukan analisis kompleks, integrasi robotik, dan kontrol proses real-time, menjadi tulang punggung industri manufaktur modern. Kelebihan PLC dibandingkan relay konvensional adalah fleksibel dalam pemrograman, cepat dan responsif, minim perawatan, lebih andal untuk sistem kompleks, menghemat ruang dan kabel, efisiensi biaya jangka panjang. Klasifikasi PLC ada dua, yaitu compact. PLC compact yang terintegrasi dalam satu unit, CPU, power supply, I/O untuk aplikasi kecil. Sedangkan modular, PLC modular yang terdiri dari modul-modul terpisah, CPU, PSU, I/O yang bisa ditambahkan sesuai kebutuhan ideal untuk sistem besar dan kompleks. Nah, spesifikasi dan type PLC. Yang pertama ada Siemens. Tipenya yaitu S7-1200 yang ada di kelas compact, S7-1500 kelas advance, S7-1500T, teknologi CPU untuk motion control. Contoh pengaplikasiannya yaitu S7-1200 mengontrol conveyor sederhana seperti sistem packaging, sedangkan S7-1500 sistem kontrol pabrik otomatis terintegrasi, S7-1500T kontrol robot industri dan sistem motion kompleks. Yang kedua ada Mitsubishi Electric. Tipenya yaitu FX3U dan FX5U kelas compact, Key Series kelas modular, R Series kelas redundan. Contoh aplikasi FX5U kontrol mesin packaging sistem conveyor, Q Series sistem kontrol pabrik semikonduktor, dan R Series sistem redundan di pabrik kimia. Yang ketiga ada Schneider Electric.
Tipenya yaitu Modicon M221 kelas basic, Modicon M251 kelas standar, Modicon M580 kelas high end. Contoh aplikasinya yaitu M221 kontrol pompa VAC system, M251 sistem material handling, M580 plant automation di water treatment. Yang keempat ada Omron tipe CP1E dan CP1L di kelas entry, CJ2M dan CJ2H kelas mid-range, dan NJ series di mesin controller. Contoh aplikasinya yaitu CP1L kontrol mesin sederhana, CJ2H sistem kontrol proses manufacturing, dan NJ series high speed mesin automation. Omron CP1L L20 DRA yang digunakan saat ini yaitu CPU Type P-nya ada memory capacity 5000 steps, high speed countersnya ada 100 kHz 4 akses, dan pulse outputsnya yaitu 100 kHz 2 akses. Model with transistor outputs only. Sedangkan spesifik power supply-nya ada AC power supply yang dimana output metodenya itu relay output, transistor output sinking. Sedangkan DC power supply DC powernya yaitu output metodenya ada relay output, transistor output sinking, dan transistor output sourcing. Yang dimana inputnya ada 12, outputnya ada 8. Nah, di rangkaian daya kita membuat rangkaian daya kontaktor forward dan kontaktor reverse, di mana kontaktor forward terhubung secara langsung yang lurus, sedangkan kontaktor reverse output dari kontaktor reverse ke output kontaktor forward berbanding terbalik salah satunya, sehingga motor bisa terputar secara reverse. Nah, sedangkan di wiring PLC-nya kita ada tipe IOLIS-nya yaitu PB Star di DI 0.01 push button normally open untuk mengaktifkan sistem, sedangkan PB Stop DI 0.03 push button normally open untuk menghentikan sistem. PBR ST DI 0.05 push button normally open untuk mereset sistem. Kontaktor forward sebagai DO 100.07 kontaktor 220 volt AC untuk motor berputar forward. Kontaktor reverse D0 100.6 kontaktor 20 VAC untuk motor berputar reverse. Buzzer DNO 100.5 buzzer horn 220 volt AC untuk indikator alarm. Ladder diagram dan tampilan HMI-nya seperti ini. Kesimpulan, PLC Programmable Logic Controller adalah PLC merupakan alat pengendali otomatis berbasis mikroprosesor yang dapat diprogram untuk menjalankan berbagai fungsi logika, pemrosesan data, dan kendali sistem industri secara real-time dan efisien. PLC memainkan peran penting dalam otomasi industri karena mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, serta memudahkan penyesuaian proses produksi tanpa mengubah perangkat keras. Ya, itulah tadi penjelasan tentang merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Kalau ada yang lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.